Halo semuanya, selamat datang di Sketsa Punya Cerita bersama Media Intan dan Julia Shiva. Sobat Sketsa, kita bertemu lagi di acara Talkshow SMK Negeri 1 Tempel. Pastinya saat ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh Sobat Sketsa semua. betul banget nih, ngomong-ngomong kabarnya Kak Julia gimana nih? Sejauh ini kabar aku baik sih Kak. Kalau kabar Kak Mekia sendiri gimana nih? Alhamdulillah aku juga baik. Oke, Sobat Sketsa, kali ini kita bakalan bincang bareng dua suborganisasi yang ada di SMK Negeri 1 Tempel yang pastinya di bawah koordinasi OSIS Pratama Mahaya. Betul nih, pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema Berkreasi bersama suborganisasi. Di sekolah kita tercinta ini ada beberapa suborganisasi, di antaranya ada PKS, Tonti, DA, Rohis, PIKR, UKS, dan MBC News. Tapi kali ini kita baru berkesempatan bincang bareng organisasi kesehatan dan organisasi baru di SMK Negeri 1 Tempel ini, yakni organisasi UKS dan MBC News. Nah, nggak usah nunggu lama-lama, langsung saja kita sambut bintang tamu kita, Maya Syafana selaku Ketua MBC News dan Gandis Puspaningrum selaku Ketua UKS. Halo Kak. Hai. Gimana nih kabar Kak Maya sama Kak Gandis? Alhamdulillah aku sendiri baik. Alhamdulillah aku sendiri juga baik. Gimana dengan kabar Kak Julia dan Kak Media sendiri nih? Alhamdulillah baik. Ada kesibukan nggak Kak akhir-akhir ini? Kalau aku kegiatan di akhir-akhir ini kebetulan aku ini sebagai pengurus remaja masjid ya. Jadi di remaja masjid ini tuh ada kegiatan pengajian di setiap minggunya. Jadi aku ikut menyukseskan kegiatan tersebut. Kalau di sekolah sendiri pastinya lebih ini ya ke pembelajaran gitu, lebih mentingin ke pembelajaran, terus sama lebih ini sih ke MBC karena organisasi masih baru ya. Iya. Jadi masih ini untuk mengetahui karakteristik anggota MBC gitu, lebih memahami ke itu. Wah, Kalau Kak Gandis gimana nih? Kalau aku di rumah itu sibuk nggak sibuk sih, kayak sering mengikuti kegiatan seminar atau webinar yang sering dilakukan oleh dinas pendidikan maupun kampus-kampus. Jadi aku sering kayak datang ke kampus untuk mengikuti webinar gitu. Kalau di sekolah ya pastinya aku tidak melupakan kewajibanku sebagai siswi di SMK Negeri 1 Tempel, dan aku juga bertanggung jawab di UKS sebagai ketua ya, sudah diamanai, jadi aku juga memegang tanggung jawab tersebut. Wah, nggak kalah luar biasa ya Kak. Dan Kak kalah luar biasa dari Kak Maya. Oke Kak Maya dan Kak Gandis, kita mau tahu lebih dalam nih tentang MBC News dan UKS. Boleh. Oke, kita mau tahu lebih dalam tentang MBC News dulu nih. Ya boleh. Mau tanya Kak Maya, Ya. MBC itu apa sih? Kalau MBC itu kepanjangannya Multimedia Broadcasting Communication News. Asal mulanya MBC itu mungkin yang Sobat Sketsa tahu bahwa MBC ini organisasi baru ya. Iya. Tapi sebenarnya tidak, karena MBC ini gabungan dari suborganisasi yang pernah ada gitu, dari organisasi multimedia, organisasi SCB dan Fortune. Kenapa kok ketiga organisasi ini digabung itu? Karena ketiga organisasi ini memiliki tujuan yang sama gitu, untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan dan informasi yang ada di SMK. Dan MBC ini sebenarnya punya manfaat tersendiri ya, untuk mengasah keterampilan dari anggotanya, mengasah keterampilan berkomunikasi, editing, meliput, menulis berita, dan tentunya bisa untuk melatih belajar bekerja sama dengan tim gitu. Wah iya, di MBC News itu ada berapa jobdesk sih Kak? Di MBC ini ada 7 jobdesk. Yang pertama ada kameramen, ada editor video, ada editor desain, ada narator, ada penyiar radio, ada reportasi, ada reporter, ada writer gitu. Ada 7 jobdesk. Misal nih Kak, kan aku anak kameramen gitu, aku mau coba jadi anak editing, bisa nggak? Bisa dong, tentu aja bisa, karena di MBC ini sistem kerjanya itu per tim gitu. Jadi dalam satu tim ini kita harus bisa sharing tugas-tugas kita yang pasti biar tugas ini tuh terasa ringan gitu, dan juga bisa berbagi pengalaman, bisa sharing pikiran supaya lebih gampang gitu buat dikerjain. Oh iya Kak Maya, cara mengembangkan konten yang menarik menurut Kak Maya itu gimana sih? Kalau menurut aku sendiri yang sudah aku terapin di MBC, kami menggunakan teknik long shoot, medium shoot, sama zoom shoot di meliputnya.
karena mungkin dengan teknik itu penonton lebih tidak bingung gitu, tidak pusing melihat video yang kita hasilkan. Dan yang kedua pastinya di tim editing itu sangat berpengaruh ya di video. Jadi iya, di video itu kita pakai 3 cara. Yang pertama itu bisa dengan cara yang estetik gitu, jadi cuma ada backsound aja. Terus yang kedua pakai gaya reportase memberitakan kegiatan gitu. Terus yang ketiga itu pakai narator. Jadi mengisi suara di dalam video itu yang menceritakan apa sih kegiatan yang ada di video saat itu gitu. Nah, jadi Sobat Sketsa kalau mau bikin konten yang menarik bisa menerapkan tips dari Kak Maya. Betul nggak Kak? Betul, betul. Oke, kita lanjut bakalan tanya atau cari tahu lebih dalam tentang organisasi UKS. Mau tanya nih Kak Gandis, Iya. kalau nama yang melekat di siswa-siswi atau masyarakat sekolah itu apa sih tentang UKS? Kalau nama yang melekat di hati Sobat Sketsa mungkin UKS Sri Kandi ya, yang lebih diketahui ya. Kalau dari UKS Sri Kandi itu maknanya apa tuh? Kalau maknanya tuh jadi cerita dari awal kenapa dibentuknya nama UKS Sri Kandi atau Sri Kandi itu karena dulu SMK ini lebih dominan para muridnya itu perempuan ya, jadi banyakan perempuan, makanya diambil nama Sri Kandi. Dan untuk arti dari Sri Kandi itu karena kan Sri Kandi memiliki sifat yang tekad yang kuat, terus percaya diri dan berani mencoba hal baru. Untuk simbol dari Sri Kandi sendiri artinya yaitu persamaan antara perempuan dan laki-laki dengan kegesitan dan prestasinya. Jadi untuk diberi nama UKS Sri Kandi sendiri agar UKS Sri Kandi ini anggotanya seperti tokoh pewayangan tersebut. Wah, dalam banget artinya ya, Kak. Ternyata dalam banget ya Kak artinya. Oh iya, sistem pelayanan di UKS itu seperti apa aja sih, Kak? Sistem pelayanannya tuh ada sistem jaga UKS. Jadi kita melayani jika ada para siswa atau siswi yang mungkin sakit, itu kita melayani. Jadi kita membantu mereka atau kita intinya melayani mereka, yaitu untuk sistem jaganya. Jadi anggota UKS itu seharinya ada 5 shift dan satu shift itu dibagi ada 2 jam pelajaran. Jadi mereka izin meninggalkan pelajaran untuk berjaga UKS di situ. Kan kalau siswa-siswi di sini nggak hanya tentang sakit jasmani atau sakit fisik aja nih. Iya. Misal ada yang ke UKS tuh galau, sakit hati, gimana cara UKS menangannya? Oke, jadi UKS sendiri itu tidak hanya melayani kesehatan jasmani saja, tapi kita juga melayani kesehatan mental atau mental health. Mungkin ada yang mempunyai penyakit mental health gitu ya. Oh iya. Jadi kita bekerja sama dengan salah satu suborganisasi di SMK Negeri 1 Tempel yaitu PIKR. Mungkin nanti kita memberi saran kepada mereka untuk curhat kepada PIKR. Tapi kalau semisal siswa atau siswi di SMK Negeri 1 Setempel sendiri lebih nyaman dengan pihak UKS, kita juga melayani, mungkin mendengarkan cerita mereka atau memberi saran dan sebagainya. Oke, ternyata kalau kalian mau cerita ke UKS tentang kalian sakit hati atau galau, boleh banget kan Kak Gandis? Boleh dong. Oke, sebelum kita tahu lebih dalam tentang organisasi UKS dan MBC, kita bakalan dengerin satu lagu yang berjudul Laskar Pelangi. Selamat mendengarkan. Tanpa lelah
Sketsa kita udah dengerin lagu yang dinyanyikan oleh Kak siapa tadi Kak? Dinyanyikan oleh Kak Sinta dan Kak Andre. Jadi buat Sobat Sketsa yang mungkin lagi galau, sakit hati, kecewa sama pencapaiannya, jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Benar nggak Kak? Betul sekali. Jangan jadikan suatu kegagalan itu alasan buat kalian menyerah ya. Tapi jadikan kegagalan sebagai awal atau proses untuk berubah menjadi lebih baik. Oke, kita lanjut nih perbincangan kita. Boleh, boleh. Boleh nggak nih? Boleh dong. Ngomong aja. Aduh, lanjut dong Kak. Jadi kita lanjut. Oh iya, aku mau nanya Kak Gadis dulu boleh nih. Boleh nih. Kesan selama menjadi ketua UKS itu gimana Kak? Kesannya tentunya aku senang banget dong, karena aku diberi kepercayaan menjadi ketua itu mungkin nggak semua orang bisa mendapatkannya, Benar. tapi aku bisa dikasih untuk megang jabatan itu kayak senang banget. Tapi walaupun awalnya aku bingung, aduh gimana nih aku megang jabatan ini, bisa aku tanggung jawabku bisa nganu semua enggak, atau bisa terjalani semua enggak, proker-prokernya gimana. Awalnya juga bingung banget aku, tapi ya udah dengan berjalannya waktu aku belajar, aku mengasah skillku, itu aku bisa sih. Dan untuk rasanya tuh juga senang karena aku bisa memiliki skill-skill yang mungkin belum pernah aku punyai. Dan di sini aku juga banyak belajar pengalaman di sini, seperti aku memiliki jiwa kepemimpinan, atau mungkin berteman-teman dengan teman-teman yang beda-beda kelas itu kan karena ya Asik kayak banget ya, asik luar biasa gitu. Iya. Kalau Kak Maya gimana nih kesannya? Kalau aku sama sih ya, karena ini benar-benar perdana pertama kali menjadi ketua di organisasi. Cukup menantang banget karena mengetuai 3 organisasi sekaligus yang pernah ada gitu, karena setiap organisasi, setiap orang itu punya persepsi pemikiran yang berbeda-beda ya. Iya. Iya, jadi kalau misalnya takutnya itu waktu pertama kali kalau dijadikan satu kita punya pemikiran yang berbeda, jadi nanti di dalam satu organisasi itu tidak sinkron gitu loh. Tapi alhamdulillahnya dari ketiga organisasi ini kita bisa saling bekerja sama, berkolaborasi dengan baik, jadinya lebih mudah gitu. Dan cukup menantang ya. Iya. Luar biasa berarti rasanya nih. Iya, luar biasa, tapi seneng juga punya pengalaman baru di hidup aku gitu. Wah, Bener. pengalaman baru ya. Pengalaman yang wow gitu. Oke, aku mau tanya lagi nih. Kalau organisasi MBC dan UKS itu pernah kulit nggak sih? Pernah ya Kak Gadis ya, dulu pernah collab. Waktu itu masih di multimedia, belum di MBC gitu. Kita pernah kolaborasi multimedia yang meliput kegiatan tersebut, yang mengedit, kemudian tim UKS yang menjadi dalamnya. Apa sih yang kita buat dalam video tersebut, mungkin Kak Gadis bisa menjelaskan. Nah, untuk apa yang kita buat dalam video tersebut itu ada kita membuat edukasi tablet tambah darah. Itu kita mengikuti salah satu perlombaan, tapi kita juga mempunyai niatan untuk mengedukasi para siswi di SMK Negeri 1 Tempel ini untuk tetap mengkonsumsi tablet tambah darah, dan apa sih manfaatnya tablet tambah darah itu ada di video tersebut. Mungkin kalian bisa Sobat Sketsa bisa lihat di YouTube SMK Negeri 1 Tempel ya. Iya. Wah, berarti ternyata kolaborasi sangat bermanfaat ya, edukasi Iya. banget ya. Oke, kalau tips dan saran untuk pemuda yang ingin aktif berorganisasi dan berkarya di bidang yang diminati itu gimana? Menurut Kak Maya sama Kak Gadis ya? Kalau menurut aku yang paling utama itu dari niat ya. Yang pertama itu harus niat. Kalau jangan kayak setengah-setengah gitu loh. Jangan kayak karena teman ya Kak Gadis ya. Bener Jadi banget. memang harus dari niatnya. Terus kita kalau udah dari niat tuh enjoy gitu menjalaninya, enjoy, enak. Jadi nggak ada tekanan, lebih enak aja gitu. Iya. Ya. Kalau Kak Gadis gimana nih? Kalau dari aku seperti apa yang dibilang sama Kak Maya tadi, yang penting niatnya. Iya. Karena kalau kita nggak niat atau kita mengikuti salah satu organisasi nih hanya karena pengen terkenal atau pengen famous lah ya, Iya. bahasa kerennya zaman sekarang ya. Nah gitu tuh pasti nggak bakal sinkron, karena di dalam organisasi itu kita pasti menyimpan tanggung jawab, dan kita kalau cuma karena pengen seperti itu pasti kita bakal merasa terbebani banget. Iya sih, benar-benar. Bakal merasa capek banget ya. Iya. Iya, kerasa banget capeknya. Apalagi mungkin ada kasus-kasus di organisasi yang seperti itu ya, kita Iya. juga memahami Iya. ya. Iya benar-benar. Oh iya Kak, gimana sih cara menarik minat peserta didik supaya dapat bergabung di suatu organisasi? Bisa dimulai dari Kak Maya dulu bisa. Minat ya untuk menarik yang dulu itu pertama kali kita seperti yang dulu ya, setiap MPLS itu pasti ada perkenalan suborganisasi. Nah di situ kita
waktu itu kita seperti acting gitu, acting di depan gitu untuk menjelaskan apa sih organisasi ini gitu. Dan di MDC sendiri itu kan belum punya Korsa, tetapi kita pakai Korsa multimedia. Nah, mungkin audiens itu tahu ini organisasi apa ya gitu. Jadi mereka tahu oh ini multimedia gitu. Jadi mungkin mereka akan tahu dengan kegiatan kita gitu. Kalau dari Kak Ganis, gimana caranya? Oke, sama seperti Kak Maya ya. Jadi kita tuh dulu waktu MLS ada Brata Maya Kreatif Iya, Day ya. iya. Kita diberi kesempatan oleh suborganisasi untuk menampilkan penampilannya di sini. Jadi seperti kalau dari UKS sendiri itu menampilkan kayak nawang kecelakaan atau apa ya? Aku Iya, lupa iya. gitu. Terus kalau pas EPLS kan mungkin udah ada upacara setiap hari Seninnya, dan pasti di belakang itu ada organisasi UKS yang memakai topi PML. Nah, Ya, betul, iya. Kan siapa sih yang nggak tahu UKS gitu? Padahal ada tempat Iya. UKS di sini dan pasti Iya. ada organisasi. Iya. Gitu. Oke Kak Maya sama Kak Ganis, jadi kemarin itu kita udah bikin Q&A di Instagram. Wow. Jadi buat teman-teman mungkin sobat sketsa yang mau tanya ke Kak Maya dan Kak Ganis tapi belum tersampaikan. Oke, boleh dibacain Kak Julia, dipilih-pilih dulu dong. Jadi deg-degan nih. Buat Q&A-nya, Iya, kita pilih iya, ya. iya. Kita pilih 5 pertanyaan karena ternyata itu dari sobat sketsa sangat antusiasnya banyak sekali ya Kak Julia. Wow, alhamdulillah. Tapi aku yang deg-degan. Bukan ya kayak. Iya nih. Dipilih dulu boleh? Sebelum itu mau tanya dong, Instagram kalian berdua tuh apa sih? Coba Boleh. Kalau Instagram aku gampang banget sih, Maya SYFNAA, udah itu aja. Simpel banget ya. Kalau Kak Ganis apa nih? Kalau aku @GNDISPNG, mungkin bisa cari di Instagram UKS atau Iya. SMK, aku follow mereka soalnya. Ini MC-nya ditanyain nggak ya? Boleh dong. Apa Instagramnya? Kak Mungkin Julia bisa follow-followan. boleh Kak Julia dulu boleh. Instagram itu susah banget. STRW Wow. 1 TCH underscore-nya 5. Saya kena akun kakak. Second akunnya lagi tulis. Privasi. Oke, kalau dari aku Instagramnya Nurlita Intan _ Oke. Lanjut pertanyaan kedua Kak Julia. Ini dari Sobat Sketsa ada yang tanya nih Kak. Bagaimana cara kalian membagi waktu antara kegiatan organisasi dan kewajiban menuntut ilmu untuk selalu berprestasi? Dimulai dari Kak Maya dulu boleh. Kalau dari aku sendiri, karena memang tujuan bersekolah di sini untuk menuntut ilmu ya, jadi yang paling utama tetap ke pembelajaran gitu. Jadi kalau pas di pembelajaran itu pemikirannya jangan ke organisasi dulu, tapi setelah pembelajaran nanti kita bisa memikirkan untuk organisasi gitu. Jadi jangan dipikirin berbarengan, karena kalau bareng bakalan pusing gitu. Benar-benar pusing Yang banget. penting jangan lepas tanggung jawab aja sama pendidikan kita dan di organisasi gitu. Kalau Kak Ganis gimana nih? Sama seperti Kak Maya sih ya, karena di sini kita juga tanggung jawabnya menuntut ilmu dulu. Iya. Kalau tanggung jawab sebagai ketua organisasi itu emang iya ya, Iya. tapi jangan lupa untuk menuntut ilmu Iya, dan benar. bisa-bisa membagi waktu aja sih, kayak memanage waktu. Ini waktunya untuk aku ngurus organisasiku, ini waktunya untuk pembelajaran. Jadi gitu. Wah, luar biasa ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga Kak Julia. Gimana sih tips agar organisasi yang anggotanya sulit aktif dan jadi aktif? Gimana cara kalian menyikapinya? Dari Kak Kak Ganis Ganis dulu boleh. boleh. Kalau aku seperti apa yang aku ucapkan tadi ya, kalau ikut organisasi itu yang penting niatnya. Kalau niatnya cuma karena pengen terkenal atau pengen famous atau cuma ikut-ikutan teman-temannya aja, itu nggak banget, karena pasti berpengaruh bagi kita juga, bagi ketua ya Kak ya. Iya. Mungkin berpengalaman Kak. Aduh, gimana ya? Ya gitu, jadi jangan karena itu aja, karena Iya. menurutku kita juga untuk cara aktifnya sih seperti merangkul dulu atau gimana gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak Julia. Boleh dipilih-pilih di sekolah aja nih. Random aja yuk. Boleh. Apa ya? Satu ya? Kalau aku bilang berhenti, Bukan ya, Kak, ya? berhenti gitu dong. Boleh. 1, 2, 3 berhenti. Ya. Apa tuh? Gimana sih tips agar organisasi yang anggotanya sulit aktif dan menjadi aktif? Dari Kak Maya dulu boleh. Oke, kalau dari aku sendiri di MDC itu kan setiap bulannya itu pasti diadakannya rapat bulanan gitu, rapat Iya, rutin. Nah, di dalam rapat itu pastinya aku selalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah ada gitu. Nah,
pastinya juga aku tanyain apa kendala dalam 1 bulan terakhir, terus apa yang dibutuhkan untuk kedepannya. Nah, dan menerima pendapat mereka gitu supaya mereka tuh nggak sungkan gitu dalam berpendapat gitu. Oh iya, kalau dari Kak Gadis gimana nih? Kalau aku sama seperti Kak Maya mungkin mengadakan rapat 1 bulan sekali yang disepakati oleh anggota UKS ya. Dan kalau dari aku untuk menghadapi masalah itu ya aku merangkul sebagai ketua Iya, salah satu anak itu dan aku tanyakan mungkin secara personal apa sih masalahnya, kenapa kok sulit aktif, mungkin ada apakah aku tuh kurang gimana gitu kan, pasti merasa terbebani atau bagaimana, aku tanyakan itu. Dan karena di organisasiku juga seperti sama punya Kak Maya yang 1 bulan sekali diadakan rapat, aku juga mengadakan evaluasi di situ dan aku selalu menanyakan kepada anggota-anggotaku apakah ada kendala, apakah ada masalah, dan aku mengevaluasinya dan merangkul semuanya, nggak personal aja tapi aku rangkul semuanya. Iya, benar sekali. Oke, jadi pertanyaan dari Sobat Sketsa udah kita jawab beberapa. Jadi yang udah tanya tapi belum dijawab ya, mungkin lain kali bisa kita jawab. Benar nggak nih Kak? Iya, benar. Kalau enggak dia mikir aja. Udah ada IG-nya ya. Kita udah keasikan, nggak kerasa udah nemenin Sobat Sketsa dari tadi. Dan sekarang waktunya kita pamit. Semoga perbincangan kita kali ini dapat memberi manfaat dan motivasi kepada Sobat Sketsa semua. Dari Media Intan dan Julia Syifa. pamit undur diri. Bye-bye!